Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan guru yang kami cintai, pada video ini kita akan jelaskan asesmen nasional. Ini adalah sebagai pengimbasan dari BIMTEK Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Nasional yang saya ikuti seminggu yang lalu. Adapun latar belakang pemerintah melakukan asesmen nasional dan menutup ujian nasional adalah dari hasil PISA dan TIMSS untuk negara Indonesia, di mana PISA ini adalah penilaian tingkat dunia yang diselenggarakan 3 tahun sekali. Kemudian tujuannya adalah untuk menguji membandingkan prestasi anak-anak sekolah di seluruh dunia, dan penyelenggaraan ini dilaksanakan oleh Organisasi Kerjasama Pengembangan Ekonomi. Dan ini hasil dari PISA Indonesia pada tahun 2018. Untuk membaca kita menurun 371, matematika menjadi 379, dan sains 396. Nah, apa manfaat daripada asesmen? Di antaranya adalah sebagai potret kualitas pembelajaran, kemudian bisa menjadi umpan balik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, dan kemudian sebagai dasar untuk menyusun program pendidikan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, kita lihat bagaimana perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Pertama, dari tujuan pelaksanaan, asesmen nasional adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidik. Sedangkan ujian nasional hanya untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian ini dimulai dari asesmen nasional dari SD sampai ke SMK, kemudian juga kesetaraan dengan jenjang dasar dan menengah. Level siswa yang akan melakukan asesmen nasional adalah kelas tengah, menengah, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Subjeknya tidak semua siswa, tapi merupakan siswa yang dipilih secara acak atau sampel saja. Model soalnya adalah seperti pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian, singkat, dan isi uraian. Sasaran penilaiannya adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidik yang mendukung pembelajaran. Kemudian bagaimana teknis asesmen nasional ini? Asesmen nasional akan dilakukan melalui 3 proses. Ada asesmen kompetensi minimal, kemudian ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Dan dalam asesmen kompetensi nasional ini ada program yang dilalui, yaitu literasi membaca dan asesmen numerasi. Dan ini dilakukan oleh siswa yang dipilih secara acak. Kemudian survei karakter, survei lingkungan juga ini akan dilibatkan kepala sekolah dan juga semua teman-teman guru. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah perbedaannya ada dalam teknik penyelenggaraan atau pelaksanaan? Maka kalau kita lihat kriteria peserta AN adalah seluruh satuan pendidikan, kemudian yang akan melakukan asesmen tidak semua murid, pemilihan sampel pun secara acak diambil dari kelas 5, kelas 8, kelas 11, dan setiap peserta akan mengerjakan tes literasi membaca, numerasi, survei karakter, dan lingkungan belajar. Nah, pertanyaan yang kedua mungkin mengapa yang menjadi sampel siswa kelas menengah, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Jawabannya, hasil asesmen nasional ini diharapkan bisa menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran dan pemilihan jenjang kelas menengah ini agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu juga asesmen digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Nah, kemudian rumusan butiran soal nasional seperti kita jelaskan tadi, ada pilihan ganda kompleks, siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban, menjodohkan, isian singkat, dan kemudian ada uraian. Nah, untuk membuat konsep rumusan butiran soal asesmen nasional ini, Bapak Ibu dapat mengikuti BIMTEK-nya dengan membuka link SIM ke PKB